Selamat pagi ya brother-brother semua. Kita kali ini mau mereview satu buah bohlam ya. Bohlam ini kita beri nama kode GL3 ya, GL3, tapi yang kali ini kita mau mereview adalah tipe H1. Ya, GL3 itu adalah bohlam artinya 3 warna. GL itu singkatan dari juragan lampu ya. Jadi kalau buat Anda yang mencari bohlam JL3 jadi tipe H1 3 warna, Anda bisa melirik ini bohlam ya. Apa keunggulannya? Seperti biasa kita sebut watt dan luxnya gede ya. Kita akan ukur watt dan luxnya berapa ya. Seperti biasa di sini ada wattmeter, ada luxmeter dan wattmeter. Bohlam akan kita taruh di sini dan kita akan arahkan ke luxmeter. Jadi ini adalah untuk mengukur powernya. Wattmeter ini untuk mengukur besarnya arus yang dimakan oleh dia. Luxmeter untuk melihat cahayanya berapa ya. Jadi harus ada watt dan luxnya. Kalau Anda cuma ngukur watt ya, bisa saja luxnya kecil ya. Jadi kita harus membandingkan antara watt dan lux. Berapa satu wattnya? 100 lumen, 100 lux atau 110 lux atau 120 lux. Tentu kalau makin gede per wattnya ya tentu makin bagus, efisiensinya makin tinggi ya. Rata-rata bohlam yang selama ini saya ukur adalah 100 sampai 110 lux per watt. Mungkin 2022, 2023, mungkin 2025 ketemu yang 1 wattnya bisa 300 lux. Nah, itu lebih mantap lagi gitu ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini belum ya. Jadi watt makin besar, lux juga makin besar, mestinya seperti itu. Jangan Anda mencari bohlam yang 1 wattnya cuma di bawah 100 lux. Itu udah ketinggalan zaman, Bro. Jadi sekarang saya menemukan rata-rata 100 sampai 110 lux ya. Seperti biasa ya, kita akan ukur menggunakan luxmeter. Bohlamnya ditaruh di sini sebagai patokan kita. Standar saya adalah bohlam ditaruh di garis ini ya, di garis ini nih ya. Itu adalah untuk halogen H4 itu 1000. Jadi bohlam ditaruh di sini ya. Diukur luxmeter halogen 55 watt tipe H4 adalah 1000. Luxmeter saya nggak tahu kenapa sekarang menghitam. Layar di tengahnya menghitam tapi masih bisa kelihatan ya, namanya LCD. Capek deh gitu ya, LCD. Liquid crystal display-nya tengahnya hitam tapi masih terbaca ya, masih terbaca angkanya ya. Seperti biasa saya mau bilang kalau terbacanya cuma 300, kalau di bawahnya ada kali 10 artinya 3000 ya. Masih bisa terbaca lah ya. Jadi bukan ada unsur kesengajaan saya itemin ini, enggak nih. Mau nggak mau saya harus beli yang baru nih. LCD-nya menghitam ya, kayak kalkulator udah lama menghitam ya. Aduh, payah nih. Mau nggak mau mesti nambah duit buat beli peralatan ya. Kita akan ukur luxnya dulu deh ya. Luxnya terbaca 3200 ya, 3017 saat ini. Warna putihnya saja ya. Kelihatan ya, 3200. Putih kuningnya 3670. Kuningnya 3360 ya. Jadi putihnya itu mencapai 3100 sekian ya. Putih kuningnya 3600, 3570 ya, 3600. Kuningnya sekitar 3280 ya. Jadi bohlam ini bisa 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. 6000 Kelvin, 4300 Kelvin. 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, 3000 Kelvin ya. Jadi watt dan luxnya mencapai 3650 sekian ya, hampir 3700 lux. Wattnya adalah 25 ya, 24,7, 25 watt doang. 25 watt doang tapi luxnya bisa mencapai 3500-an ya. Jadi kalau Anda menghitung berapa sih
1 wattnya berapa lux, berarti Anda tinggal dibagi aja itu pakai kalkulator sendiri ya. Tapi maksud saya adalah ini bohlam yang watt dan luxnya gede. Tipenya adalah H1 ya, H1. H1 ya. Mungkin dari yang penonton saya ada yang mencari tipe H3, belum ada bro, belum ready H3 ya. Tapi kalau Anda mau dari H1, Anda bisa modif sendiri. Bedanya H1 dengan H3 cuma beda di dudukan dan panjang ininya doang. Jadi kalau Anda mau buru-buru, Anda bisa beli H1 tapi Anda modif ya. Kali ini baru ready H1 ya. H1 3 warna, kodenya GL3 ya. Harganya di bawah 1 juta. Untuk saat ini di bawah 1 juta. Ya. Watt dan luxnya harus gede, syarat bohlam pertama. Kedua, stabil. Saya sudah coba ini, stabil. Kenapa saya ngomong stabil? Karena sebelum kita membuat review selalu harus ada pembuktian. Nah, saya sudah buktikan ya. Kita nyalakan di meja ini 2 jam. Kita lihat di wattmeter, wattnya segitu-segitu aja. Luxnya segitu-segitu aja. Ya. Jadi syarat kedua, bohlam harus stabil. Ya, ingat. Watt dan luxnya gede, udah gede harus stabil. Masa udah gede, watt dan luxnya nyala 15 menit kemudian terus wattnya turun, letoy. Itu bohlam tidak bagus, ini stabil, saya jamin. Syarat ketiga, adjustable. Kenapa perlu adjustable? Untuk mencari fokus. Ya, adjustable-nya apa sih yang dimaksud di adjustable? Bohlam H1 nggak bisa diputar, bisanya dimaju mundur. Ya, nah ini bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Jadi dudukan ini kan yang duduk di reflektor rumah lampu Anda atau di proyektor Anda. Nah, ini bisa ditarik maju mundur bohlamnya ya. Jadi kita bisa mencari fokus ya. Jadi ini adjustable bro ya, bisa dimaju atau dimundurkan. Syarat keempat, serviceable. Nggak bisa bro, bohlam ini rusak, buang ya, karena chipnya bukan Cree ya, jadi rusak, lem biru ya. Syarat kelima, bayangan gelap ya. Kita akan cek bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus ya. Berlaku untuk semua bohlam apapun, karena kalau halogen itu adalah 360 derajat paling bagus. HID pun paling bagus 360 derajat. Tapi kalau HID tidak sampai 360 derajat, kebanyakan 350 misalnya, karena dia ada batang, jadi di situ batangnya bayangan gelap. Tapi biasanya kalau seperti itu, menghindari bayangan gelap, ditaruh batangnya di bawah. Nah, sedangkan kalau LED ada 2 batang yang ke situnya gelap, batang ke sininya gelap. Kalau HID cuma 1, kalau halogen 360 derajat ya. Ini kita umpamakan ini halogen H1. Halogen H1 kalau nyala 360 derajat ya, tidak ada halangan. Nah, kalau HID kita umpamakan. Dia sebenarnya 360 derajat, tapi kalau di bagian sini akan gelap ke situ karena terhalang oleh batang dari katoda atau anodanya dia ya kalau di HID. Nah, kalau di LED akan terhalang 2 buah batang depan dan batang belakang ya. Batang di sini terhalang, batang di situ juga terhalang ya. Jadi Anda harus mencari LED yang bayangan gelapnya kecil dan kecil tidak gelap. Ya, kita akan lihat. Nah, ini kecil bro, seukuran batangnya dia tuh ya, kecil ya, seukuran batangnya dia lah ya. Lebih kecil lebih bagus, lebih terang lebih bagus. Jadi ini kecil lah, karena ini terhalang oleh double coopernya dia versi pendinginannya adalah double cooper. Jadi 2 buah batang tembaga yang dipres jadi satu. Jadi bukan single cooper. Jadi ini lebih advance, lebih pendinginannya lebih mantap gitu ya. Dia menggunakan double cooper PCB, bukan single cooper PCB, atau bukan pendinginan yang sistem jepit ya. Ini double cooper PCB ya. Syarat ke-6, tidak storing. Saya jamin ini tidak storing terhadap radio ataupun peralatan elektronik yang ada di mobil Anda. Misalnya mobil Anda ada ECU, tambahan dashtek, tambahan ini, tambahan audio apa, ini saya jamin tidak storing ya. Jadi 6 syarat bohlam itu harus terpenuhi kalau boleh dibilang bagus. Ini tidak terpenuhi di syarat serviceable, karena kalau rusak buang ya. Rusak buang lah, ke klaim garansi gitu maksudnya. Jadi kalau Cree bisa diservis chipnya ya.
Pemasangan kabel juga sangat PNP, tinggal colok aja plus dan minus. Kabel ini besar bro, ya cuma 25 watt kabelnya besar. Anda lihat bolam yang 60 watt, set kabelnya lebih kecil ya, nggak sepandan. Jadi seperti ada orang yang badan atasnya sterak, istilahnya sterak itu kayak body apa sih ngomongnya tuh, berotot semua gitu ya. Dilihat kakinya kecil, mungil ya, banyak ya seperti orang begitu. Jadi istilahnya adalah harus seimbang. Badan atas terek, kaki bawah juga harus terek. Jadi ini juga begitu. Wattnya gede ya kabel harus gede dong. Ya. Ada bolam 60 watt, ada bolam 30 watt, atau bolam ada 40 watt, nggak sesuai gitu. Kabelnya kecil banget gitu ya. Dia driverless ya. Driverless itu artinya apa? Tanpa kotak-kotak. Jadi Anda tinggal colok setrum 12 volt, beres nyala. Nggak perlu ada ngumpet-ngumpetin driver ya segala macam. Dan bagian sini sudah di braided tahan tarik ya, tahan tarik. Build quality sangat bagus bro, bukannya abal-abal ya, bukan barang murah ini juga. Ini termasuk premium kelas atas ya. Jadi kalau Anda yang mau bertanya harganya berapa, harganya di bawah 1 juta bro ya. Jadi bolam kelas premium ya. Jadi bisa 3 warna, bisa putih, putih kuning, kuning. Chipnya sudah menggunakan chip dempet, dia chip setengah, bukan center chip ya, nggak masalah. Kita akan coba nyalakan ya. Jadi kita nanti akan nyoba juga di proyektor MH1 dan di reflektor H1 ya. Ini bolamnya tipenya H1. Jadi untuk Anda yang punya mobil tipe H1, misalnya Honda CR-V generasi 3, Chevrolet Track kayaknya lampu jauhnya, mobil Wuling Convero lampu jauhnya, fog lamp mobil Peugeot ya yang H1, fog lamp mobil BMW E36 yang H1, pokoknya bolam-bolam H1 deh. Untuk itu apa, mobil Honda Stream H1 juga ya. Pokoknya tipe bohlam yang menggunakan H1 Anda bisa order ini bohlam 3 warna ya. Nah, kita akan demokan nyalanya ya. Ini di reflektor lampu jauh Honda Odyssey ya, Honda Odyssey. Nah, kita akan kasih lihat ya hasil outputnya di tembok. Seperti biasa, saya tidak mau banyak ngomong. Anda lihat langsung saja hasilnya ya. Hasilnya seperti itu untuk warna putihnya ya. Ini bisa ditarik maju mundur juga. Nah, tuh bisa dibesarin, diflutin, atau didorong maju agak spot. Nah, ya. Jadi Anda bisa cari nih fokusnya nih. Oh, kayaknya begini enak nih, kayak center ya, bulat ya. Kelihatan ya. Nah, ini untuk warna putihnya. Nah, ini untuk warna putih kuningnya. Oh ya, putih kuning ini bisa dibulak-balik. Ini Anda lihat kuningnya agak di bawah ya, putihnya agak di atas. Nah, ini kita nyalakan kuning. Oh, sorry. Ini kita nyalakan kuningnya saja. Jadi kuningnya agak lebih di bawah, putihnya agak di atas. Nggak ada masalah, bro. Anda bisa cabut ini ya, cabut ya. Bisa dibalik, bro. Dibalik. Nah, kalau dibalik, chip kuningnya yang di bawah, sorotan putihnya akan lebih di atas itu ya. Jadi makanya enak sekali ya, adjustable, full adjustable ya. Putihnya putih kuningnya. Nah, ini kan kuningnya jadi di atas. Kuning gitu ya. Jadi bisa dibulak-balik, tapi bagusan tadi ya fokusnya ya. Putihnya, kuningnya di bawah. Jadi makanya Anda harus menyesuaikan dengan reflektor mobil Anda ya. Intinya adalah ini enak sekali. Anda mau pasang ininya begini atau Anda mau pasang begini, itu bisa ya. Jadi bagaimana enaknya aja menurut Anda ya. Jadi kalau ini tadi dipasang di reflektor ya, full adjustable, syarat ketiga ya terpenuhi ya. Jadi PNP jadi enak sekali ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya, plug. Ini ada 2 buah nok, pasangin dulu noknya sesuai dengan nok ini ya. Kalau sudah baru bolamnya yang masuk. Ini reflektor Honda ya, Honda Odyssey. Nah, kita akan coba lagi di reflektor, misalnya ini
high beamnya Captiva ya, H1 juga. Jadi Chevrolet, mobil-mobil Eropa kebanyakan H1. Nah ini seperti ini ya, ada 2 buah knocknya juga. Ini juga ada knocknya 2. Pasangin dulu ininya nih. Nah sudah duduk dengan diam, klipin ya, klipin, kunci. Bentar ya. Malah mentah. Bentar ya, bentar. Karena ini berat bro, megangin proyektornya, lensanya ini. Oke, selesai. Udah naik ininya ya, bolam baru masuk. Baru diceplosin bolamnya. Nah, sudah masuk, selesai. Tes nyala, bro. Ya, seperti itu. Nah, kita kasih lihat hasil outputnya di tembok. Ya, seperti itu. Spot ya. Karena kan dia sistemnya lampu jauh ya. Nah ini bisa ditarik mundur ya, tuh dia bisa lebih melebar, dorong maju dia akan lebih kecil. Nah untuk nyarinya ya suka-suka Anda deh, maunya gimana gitu ya. Nah ini kita akan ganti warna. Nah ini warna kuningnya. Aduh kabelnya. Nah ini putihnya ya, putih kuningnya ya. Jadi ini saya hanya mendemokan saja. Intinya pokoknya fokusnya ajib ya. Ya, barangnya seperti ini, slim. Nah, kita akan demokan coba masang di proyektor MH1. Jadi buat Anda yang punya proyektor ya. Ini proyektor MH1 ya, seperti biasa proyektor favorit ya. Proyektor sejuta umat dan harganya sekarang murah sekali. Nah, karena dia menggunakan double cooper, ya, ininya tebel bro, agak tebel, ya. Jadi Anda harus waspada, takut nggak bisa masuk ke ininya, dalam ininya, ya. Tapi kalau untuk proyektor OEM semua pasti bisa. Jadi misalnya Anda punya CRV proyektor H1, pakai ini bisa masuk. Anda punya tadi Honda Stream atau Anda punya Chevrolet, semua bisa masuk. Ini Devalut OEM bisa masuk. Tapi kalau MH1 ya, karena dia nggak punya standarisasi, karena namanya buatan Cina, buatan Cungko ya, nggak ada standarisasi lobangnya, jadi kecil. Lobang ininya kecil bro. Jadi kalau Anda mau memakai proyektor ini, mau nggak mau Anda harus mapas, harus agak digedein. Jadi harus dibor ya, dibor, di lobangnya digedein supaya dia bisa masuk. Kalau nggak dibor nggak bisa masuk. Karena kenapa? Saya udah ngomong lobangnya dia nggak standar. Ya beda dengan proyektor OEM yang lobangnya sudah standar. Jadi ini kalau dibeli untuk proyektor OEM Honda CR-V misalnya, seperti tadi Honda Odyssey atau Honda Stream bisa masuk bro. Ya. Tapi kalau untuk proyektor MH1 karena dia nggak standar, jadi asal bikin lobang aja. Jadi mau nggak mau Anda harus gedein, harus dibor dulu baru bisa masuk gitu ya. Nah ini harusnya pasang dulu ininya di sini ya, pasang klipnya. Saya kebetulan nggak ada klipnya, jadi kita masang aja ya. Jadi kita mau mendemokan hasil sinar outputnya, itu aja sebenarnya. Nah, kita akan tunjukkan ya hasil output sinarnya di tembok. Ya. Nah, ini masih harus disetting nih. Agak turun, agak bawah. Jadi kalau nggak outputnya kurang ya. Tapi kalau soal terang sih lumayan loh. Ya.
Tapi fokus ininya masih kurang bagus nih. Ininya kurang naik ke atas ya, masih terlalu ke bawah. Jadi kita harus mencoba ini ditarik mundur atau didorong maju. Sepertinya harus dorong maju ya. Ya harusnya ini adalah naik nih ke atas nih ininya. Tapi ini kan belum dikelipin jadi masih goyang nih tuh. Ya. Tapi lumayan loh hasilnya. Tapi Anda harus kalibrasi nih kalau di MH1 ya. Harus kalibrasi, Bro. Kalau nggak kalibrasi outputnya tuh garisnya agak kurang bagus nih. Ya, itu putihnya. Ini putih kuningnya ya. Ini kuningnya ya. Kalau ini lampu jauhnya nih, saya nyalakan lampu jauhnya. Ya, seperti itu ya. Ini bagus di kuningnya, kayaknya ada hubungan dengan chipnya juga ya. Ini kuningnya bagus, cuman memang kurang ke sana ya, karena ini goyang-goyang tuh, digoyang-goyang hasilnya berbeda lagi. Jadi intinya adalah kalau dipasang di proyektor, Anda harus mencari benar-benar fokusnya dulu. Kalau fokusnya nggak bagus atau nggak pas, ya akan bergeser sinarnya ya. Tapi intinya saya jual tipe ini harganya di bawah 1 juta. Jika Anda berminat ya, bisa order melalui Bukalapak. Ya, username-nya adalah Juragan Lampu. Ini saya sendiri yang mengelola. Shopee reseller saya F3 Moto Lighting ya, jadi bukan saya yang mengelola, jadi ini orangnya berbeda. Jadi kalau Anda order di Shopee, Anda langsung berhubungan langsung dengan reseller saya ya. Tokopedia mulai sekarang saya sendiri yang mengelola, yaitu Juragan Lampu username-nya ya. Anda bisa order melalui WhatsApp 0898 269 3838 ya. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya, atau Anda mau datang langsung ke Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat boleh, tapi zaman sekarang lagi pandemi, lebih baik Anda di rumah, saya di rumah, supaya cepat selesai bro pandeminya ya. Pemasangan bisa saya pandu, jika Anda memang mau beli kita kirim ya, kita akan pandu. Pemasangan tinggal TNT, kabel tinggal colok aja plus dan minus. Ini juga dipakai di lampu jauh mobil wuling ya, bisa ya, H1 ya. Kodenya adalah GL3, harganya di bawah 1 juta. Silakan WhatsApp saya atau Anda beli di online shop. Nanti kita akan masukkan ke ke marketplace ya. 25 watt kira-kira, luxnya maksimal 3.500-an ya untuk mode putih kuningnya. Jadi ini bohlam, termasuk bohlam 3 warna yang paling terang saat ini. Spesifikasinya tinggi bro ini. Ya, chipnya menggunakan chip dempet. Chip dempet original ya, bukan chip lebar atau bukan chip biasa yang ditempel jadi satu, tapi ini basic aslinya adalah chip dempet ya. Pemasangan tinggal PNP. Anda nggak usah ngumpet-ngumpetin driver ya. Ada LED yang pakai driver kotak-kotak, itu susah Anda ngumpetinnya, terus terang ya. Kita jualan yang simple-simple saja. Yang simple-simple aja, nggak perlu pakai driver, langsung kabel tinggal colok ya. Kabelnya juga sudah dirajut. Oke. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya ya, 0898 269 3838. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oh, satu hal lagi, ada yang bertanya, Pak, dusnya seperti apa? Karena saya tahu orang-orang seperti itu mau ngecek harga ya. Dus-dusnya mau seperti apa? Nah, ini dusnya adalah seperti ini. Jadi saya suka di WhatsAppin, Pak, saya minta foto dusnya. Dusnya adalah seperti ini, polos bro. Ini adalah buatan Juragan Lampu ya, Juragan Lampu. Makanya kenapa saya kasih kode GL3. GL itu adalah Juragan Lampu, 3 itu artinya 3 warna ya. Bohlam 3 warna ini yang saya review saat ini adalah H1. Saya mempunyai tipe lain selain H1, H11, H16, H8, H9 biasanya buat fog lamp mobil-mobil zaman sekarang ya. HB4 saya juga ada 9006, HB3 9005, HIR2 9012 juga ada. Jadi saya lengkap tipe yang untuk 3 warna ini. Kita mulai lengkapin. Tapi yang bertanya H3 belum ada. Kalau udah ada pasti saya infokan ya. Jadi H1, H7, H8, H9, H11, H16, HIR2, HB3, HB4 kita ada. Tapi yang saat ini sedang direview adalah tipe H1 ya. Barangnya seperti ini, kardusnya jika Anda berminat bisa beli. Kalau Anda merasa barangnya jelek, Pak, kardusnya jelek, ya nggak usah beli, karena kita bukan jualan kardus, kita jualan lampunya.
kardus hanya buat packaging gitu ya. Makanya kardusnya seperti ini polos. Ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.